Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dengan Allah. Semoga semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang, bermanfaat, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menguraikan riwayat atau kisah gitu ya. Kisahnya yaitu salah seorang syekh memiliki beberapa orang murid. Namun ia memberikan perhatian lebih pada salah seorang muridnya. Hal ini membuat iri murid yang lainnya. Mereka pun protes pada sang guru yang biasa dipanggil syekh. Sang guru lalu memanggil semua muridnya. Ia memberikan seekor burung pada setiap murid dan menyuruh mereka menyembelih burung itu di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak terlihat oleh siapapun. Maka para murid pun berangkat melaksanakan tugas yang diberikan gurunya tadi. Di antara mereka ada yang pergi ke puncak bukit ya. Ada yang pergi ke gua terpencil, ke guha ya. Bukan gua. Gua itu ada gua kita atau saya, itu gua bahasa Betawi kali. Ada guha seperti guha Hiro gitu. Nah, ada yang pergi ke guha terpencil, bahkan ada yang pergi ke balik pepohonan atau naik ke pohon yang tinggi supaya tidak diketahui orang gitu. Tidak diketahui. Nah, ketika merasa tak ada yang melihat semua murid itu, mereka segera menyembelih burung yang dibawanya. Bukan di bawahnya, awas. Yang menyembelih burung yang dibawanya, awas. Bukan menyembelih burung yang di bawahnya. Itu mah atau burungnya. Ini yang dibawa tadi. Nah, murid kesayangan itu menjawab, bukan sampai ke situ. Belum sampai ke situ ya. Tak lama kemudian mereka kembali dengan membawa burung sembelihannya, kecuali sang murid kesayangan sang guru tadi. Lalu syekh itu bertanya kepada murid yang diprioritaskan itu, yang diprioritaskan itu gitu. Nah, lalu saya bertanya, kenapa kamu tidak menyembelih burung itu? Nah, murid kesayangan itu menjawab, tadi guru menyuruhku menyembelih burung di tempat yang tak terlihat oleh siapapun. Tapi aku tak dapat menemukan tempat-tempat itu, guru. Kenapa? Aku tak dapat menemukan tempat itu. Allah kan di mana-mana, malaikatnya ada di mana-mana, gitu kan. Dan pasti Allah melihat saya, para malaikatnya melihat saya. Nah, mendengar penjelasan sang murid itu, syekh terkagum-kagum ya. Lalu berkata pada murid yang lainnya, nah kenapa syekh atau guru gitu ya memperhatikan atau sayang kepada murid ini? Karena murid inilah yang lebih gitu daripada kalian, keimanannya, ketakwaannya, dan tauhidnya gitu, akidahnya pun. Makanya saya berikan lebih. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam konteks ini atau dalam hikayat atau cerita ini atau kisah ini mengungkapkan bahwa
kita itu kenapa diprioritaskan oleh orang tua, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti gini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu doa kita dikabul. Meminta kepada orang tua kita, lalu orang tua kita memberikan, gitu. Kenapa? Karena kita ini termasuk apa? Orang yang bertakwa. Bertakwa itu termasuk orang yang disiplin, gitu ya. Jadi dulunya kita itu disiplin, disuruh apapun sama orang tua pasti mau, gitu ya. Suruh ini suruh itu, tidak menolak, gitu. Misalkan ini, Dek, belikan ini ke warung. Sebelum orang tua menyebut yang kedua kalinya atau menyuruh yang kedua kalinya, kita udah berangkat. Dan Dek, tolong berikan ini ke Anu. Nah, yang diberikan itu sampai tepat pada orang yang orang tua kita suruh, lalu tidak ada yang kurang sepeser pun. Nah, itu berarti kita amanah. Nah, jadi orang tua kita senang, orang tua kita suka kepada kita, akhirnya apapun yang dipinta sama kita, sama anaknya itu, maka akan dikasih. Begitupun Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan mengabulkan, akan memberikan. Siapa orang yang berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan doa itu. Karena apa? Karena kita udah termasuk amar ma'ruf ya nahi munkar itu. Kita menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, insya Allah bakal dikabulkan doa itu, atau bakal diberikan apapun yang kita pinta. Cuman tidak semudah membalikan telapak tangan, gitu ya. Harus proses dengan keadaan apa tuh, dikasih musibah dulu, gitu. Apakah masih kuat iman kita? Dikasih kalau usaha tema kerugian dulu, gitu ya. Apa masih kuat kita terus berjalan di usaha itu, gitu ya. Dan menjalankan apa yang harus dijalankan dan apa yang jangan dijalankan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keinginan kita atau usaha kita menjadi lancar, badan sehat, tenaga kuat, kan gitu. Rumah tangga berkah, samawah, gitunya. Samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Nah, itu teman-teman hadirin sekalian, di mana saja Anda berada, semoga apa yang dari kisah hikmah dari kisah tadi diambil dengan sepenuh hati dan menjadi terinspirasi buat kita semua, bahwa kalau memang kita pengen diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah perintahnya, jauhi segala larangannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.